Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didit Setio Pamuji. Kali ini pada mata kuliah Termodinamika 1 3 SKS, kodenya adalah TMS 0A04. Jadi sebenarnya di tempat kita termodinamika ini ada di semester antara ya. Namun karena ini masih transisi, jadinya teman-teman ngambilnya di semester 3. Nah, termodinamika yang dipelajari di termodinamika 1 itu nanti kita akan sampai membahas apa itu hukum termo 1 dan apa itu hukum termo 2. Nah, namun sebelum ke sana kita review dulu apa sih termodinamika gitu ya. Nah, jadi termodinamika itu sebenarnya secara bahasa dia dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah term dan dynamics. Nah, termo itu bisa kita artikan sebagai kalor, energi maupun kerja gitu ya. Sedangkan dinamika itu merupakan pergerakan maupun perubahan. Jadi bisa juga kita artikan gitu ya secara bebas bahwa termodinamika adalah mempelajari tentang perubahan dari kalor, energi dan kerja gitu ya. Jadi perubahan kalor atau energi atau kerja. Nah, secara aplikasinya nanti di termodinamika itu ada alat atau komponen yang dia merubah energi kalor menjadi kerja. Ada juga alat atau sistem nanti yang merubah kerja menjadi kalor. Nah, contohnya apa saja? Alat yang merubah kalor, kalor itu kan juga salah satu bentuk energi ya, menjadi kerja. Nah, kerja itu berarti kemampuan untuk melakukan usaha, ya, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah secara umum alat ini disebut sebagai mesin kalor atau heat engine. Mesin kalor atau heat engine. Nah, jadi contohnya ya teman-teman sudah tahu misalkan ya motor teman-teman itu mesin pembakaran dalam internal combustion engine gitu ya. Kemudian pembangkit-pembangkit listrik seperti PLTU, PLTP dan PLTG. Nah, jadi mereka intinya adalah merubah energi kalor. Nah, energi kalor ini didapatkan dari misalkan PLTU itu dari batu bara. Jadi pembakaran batu bara. Mesin motor, mesin mobil, nah itu kan energi kalornya ya. Kalor ini bersumber dari bahan bakar gitu ya. Bahan bakar yang kemudian dibakar. Nah, mekanisme di sini ada mekanisme sehingga melalui mekanisme itu yang tadinya energi kalor bisa rubah menjadi energi, bisa menjadi kerja gitu ya. Nah, pertamanya memang kalau kita lihat sejarahnya ini adalah penemuan dari James Watt atau yang kita kenal sebagai penemu mesin uap gitu ya. Jadi awalnya kan yang si James Watt itu menemukan mesin uap sehingga mesin uap ini bisa digunakan untuk proses produksi, kemudian bisa juga waktu itu untuk menggerakkan kereta gitu ya, kereta uap. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Nah, kurang lebih misalkan yang ada di gambar sebelah kiri ini adalah contoh siklus dari mesin uap. Nah, contohnya adalah yang teman-teman lihat di sini ya ada dua bagian. Nah, saya bagi di sini misalkan ya. Bagian yang kanan ini adalah bagian yang di sini ada fluida kerja.
Di sini ada fluida kerja. Fluida kerja yang mengalir dan siklus gitu ya. Jadi dia terus-menerus dipakai dan ada sumber panasnya di sini. Jadi yang di sini adalah sumber panas atau sumber kalor. Misalkan kita anggap ini adalah PLTU gitu ya. Maka yang komponen ini sumber kalor adalah pembakaran dari batu bara. Nah, kemudian panasnya itu kemudian disalurkan melalui boiler atau kettle uap gitu ya. Sehingga fluida kerja yang berupa air itu yang tadinya temperaturnya rendah ketika dia mendapatkan energi kalor, maka dia memiliki berubah menjadi uap dan mendapatkan tambahan energi gitu ya. Jadi energi yang dari proses pembakaran berpindah ke air. Sehingga dia menjadi uap yang temperaturnya tinggi dan bertekanan, kemudian sampai ke fasenya juga mungkin nanti dia berubah menjadi fase superheated atau uap panas lanjut. Nah, uap panas lanjut tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, kenapa turbin bisa bergerak ya? Karena sudu-sudu turbin itu mendapatkan energi, gitu ya, mendapatkan energi dari uap yang bertekanan. Nah, turbin ini terhubung dengan poros, ya porosnya ini kemudian dihubungkan dengan generator yang menghasilkan kerja. Nah, kerjanya adalah di sini. Kerjanya adalah kerja mekanik dari poros turbin yang kita bisa konversi lebih lanjut menjadi energi listrik gitu ya. Nah, setelah uap itu memutar turbin, maka uap itu nanti akan didinginkan kembali. Nah, mengapa perlu didinginkan? Ya karena si fluida kerja ini adalah dia harus menyelesaikan siklusnya gitu ya. Jadi dalam PLTU atau pembangkit itu airnya ya muter-muter terus di situ saja gitu ya. Jadi tidak diganti dengan air yang baru kecuali kalau maintenance gitu ya. Nah, jadi ketika beroperasi secara normal maka air yang dipakai itu adalah air yang sama yang hanya fasenya itu berubah. Kadang dia air, kadang dia menjadi uap. Nah, di sini ada yang disebut sebagai kondenser. Di sini kondenser yang berfungsi mendinginkan dan menurunkan tekanan dari karena dia dingin tekanannya juga nanti bisa jadi turun gitu ya. Nah, ketika suhunya sudah turun maka fasenya berubah lagi menjadi air. Nah, ada juga nih mekanisme yang lain adalah di sini didinginkan lagi dengan di sini misalkan lingkungan sekitar yang lebih dingin gitu ya, misalkan ini lingkungan, maka lingkungan yang lebih dingin itu nanti akan menyerap panas yang masih ada di air ini. Begitu sehingga lebih efisien. Nah, nanti airnya dipompakan lagi, dinaikkan tekanannya ke boiler lagi. Jadi itu kurang lebih bagaimana prinsip mengubah kalor, maksudnya energi pembakaran gitu ya, menjadi kerja. Nah, ada proses lain yang sebaliknya yaitu dari kerja menjadi energi kalor. Nah, contohnya adalah ini ada mesin AC, kulkas, dan heat pump gitu ya, atau pompa kalor. Nah, pompa kalor ini ya maksudnya adalah AC dan kulkas. Nah, tentu misalkan seperti AC ya, ini contoh misalkan AC, kita tahu bahwa AC di Indonesia yang suhunya relatif panas itu kita gunakan untuk mendinginkan ruangan. Nah, bagaimana proses pendinginan ruangan itu bisa terjadi? Nah, yaitu karena panas yang ada di ruangan kita itu diserap oleh
fluida kerja. Nah, jadi yang teman-teman lihat yang mengalir di dalam pipa-pipa ini kita sebut sebagai fluida kerja, gitu ya. Kalau di sistem AC atau kulkas, maka fluida kerjanya adalah freon, gitu ya. Nah, freon. Kalau yang di heat engine tadi fluida kerjanya berupa air, misalkan. Nah, maka dari sini fluida kerja yang tadinya yang putih ini dia berarti fasenya adalah fase cair gitu ya, fase cair. Nah, ketika ini adalah ruangan, misalkan ruangan, ini ruangan ya, ruangan yang tadinya suhunya panas, kemudian panasnya masuk ke sistem, jadi diserap oleh fluida kerja, sehingga udara yang dari ruangan itu karena panasnya diserap, maka dia kembali lagi ke ruangan menjadi lebih dingin. Jadi konsekuensinya fluida kerja itu nanti dia akan menjadi lebih panas. Nah, di sini ada kompresor. Ada kompresor, kemudian fluidanya disikluskan gitu ya, menjadi siklus. Nah, di sisi luar, nah, jadi AC itu kan ada komponen indoor, ada komponen outdoor ya. Nah, komponen outdoor ini, kalau misalkan teman-teman berada di depan kotak yang ada di luar itu, yang bagian dari AC, maka si kipasnya itu akan menyemburkan udara yang lebih panas. Nah, kenapa? Ya karena awalnya itu udara luar itu kan lebih dingin ya, lebih dingin daripada si fluida kerja. Nah, maka fluida kerja ini mentransfer panasnya ke udara sekitar sehingga masuknya dingin dan keluarnya jadi lebih panas. Jadi masuknya lebih dingin, keluarnya menjadi lebih panas. Nah, jadi seperti itu dan itu bersiklus terus. Nah, bagaimana perubahan kerja menjadi kalor? Nah, dari sini. Maksudnya adalah si AC maupun kulkas itu dia awalnya adalah tentu AC itu bisa menyala karena listriknya. Listriknya itu digunakan untuk menggerakkan, kerjanya itu adalah kerja dari berupa energi listrik ya, yang digunakan ini untuk menggerakkan kompresor dan kipas. Nah, jadi fungsinya adalah kerja untuk menggerakkan kompresor dan kipas. Nah, sedemikian sehingga ketika kompresor dan kipas itu berfungsi, maka dia akan merubah energinya menjadi energi kalor. Nah, maksudnya adalah nanti terjadi mekanisme yang kemudian fluida kerjanya siklus gitu ya, sehingga bisa terjadi penyerapan kalor dan pembuangan kalor seperti itu. Jadi itu dua pokok utama yang akan kita bahas selama satu semester. Nanti kita akan menganalisis perubahan-perubahan kalor menjadi kerja maupun kerja menjadi kalor. Nah, itulah termodinamika. Semoga ini bisa dipahami. Nah, nanti kita akan di setiap bab di pertemuan itu nanti kita akan membahas lebih spesifik bagaimana proses perubahan fase ya, misalkan dari air yang di sini menjadi uap itu bagaimana, pengaruh temperatur terhadap tekanan itu seperti apa. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih spesifik di pertemuan selanjutnya. Tapi kurang lebih gambaran yang akan kita bahas di termodinamika, aplikasinya ya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Perlu untuk dipahami ya, di termodinamika itu ada hukum-hukum seperti yang di sini adalah hukum termo ke-1, yaitu tentang konservasi energi.
Jadi hukum konservasi energi itu adalah hukum termodinamika ke-1. Yang tentu teman-teman sudah familiar ya, misalkan dulu di mata kuliah fisika itu adalah perubahan energi mekanik, misalkan potensial jadi kinetik maupun kinetik jadi potensial. Namun secara lebih umum, konservasi energi itu bisa juga berlaku di energi-energi lain seperti energi kimia, energi kinetik, thermal gitu ya, energi listrik. Nah, apa sih maksud dari konservasi energi itu? Jadi maksudnya adalah energi itu tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Nah, jadi memang kita sudah diberi sumber energi yang terbesar, misalkan di dunia ini adalah matahari gitu ya, yang setiap hari terbit dan tenggelam. Nah, kemudian siklus seperti itu. Nah, energi itu ya kita tidak bisa menciptakan, kita hanya mendapatkan. Dan kita juga tidak bisa memusnahkan gitu. Tetapi energi itu hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Secara lebih simpel, misalkan ada contoh di sini adalah bagaimana perubahan-perubahan energi pada kendaraan mobil gitu ya. Awalnya energinya itu adalah energi yang terkandung dalam bahan bakar atau bensin gitu ya. Nah, ini merupakan energi kimia gitu ya. Ini energi kimia K gitu ya. Nah, energi kimia ini ketika mesin dinyalakan dan gas ditancap, maka mobil akan bergerak. Nah, mobil bergerak berarti adalah energi kinetik. Nah, jadi kimia kemudian dirubah menjadi energi kinetik. Nah, ada proses lain. Nah, jadi selama proses mesin itu bekerja, kita tahu bahwa mesin itu juga kadang dia mengalami panas gitu ya. Jadi ada energi yang dirubah juga menjadi panas. Nah, energi panas itu komponennya selain dari mesin bisa juga ketika mobil itu di eh, di rem. Nah, itu ya. Nanti ketika mobil itu direm, maka mobil itu akan berhenti. Nah, berhentinya kenapa? Ya karena yang tadinya energi kinetik besar gitu ya, ketika direm maka akan berubah menjadi energi thermal. Nah, thermalnya adalah eh, gesekan yang terjadi atau timbul antara roda dengan jalan. Bisa juga adalah gesekan antara kampas rem dengan si piringan dari rem itu, racingnya itu ya. Nah, sehingga energinya tidak ada yang dimusnahkan, dia hanya berubah dari satu bentuk. Misalkan sumbernya dari bahan bakar, kimia, ketika dipercepat jadi kinetik, ketika direm nanti berubah menjadi energi thermal dan totalnya adalah selalu sama. Nah, contoh yang lain ini saya bahas ini dulu. Jadi thermal energy itu disebut juga sebagai internal energy. Ini nama lain dari thermal energy. Atau ketika suatu material itu menjadi lebih panas, itu artinya adalah energi internalnya naik. Nah, jadi kalau misalkan kita mengenal istilah tenaga dalam, nah mungkin energi dalam gitu ya. Energi internal maksudnya adalah energi di dalam. Nah, maka sesuatu benda yang temperaturnya tinggi, kita katakan dia memiliki energi internal yang lebih tinggi juga. Jadi ini kaitannya juga dengan temperatur yang dimiliki oleh suatu benda. Tubuh kita juga memiliki energi internal gitu ya. Nah, tergantung dari temperaturnya. Nah, contoh yang lain perubahan energi misalkan ya ini energi mekanik ya. KE ini kinetik, PE itu potensial energi, W itu adalah
waste gitu ya, atau yang energi yang terbuang. TME ini adalah total mechanical energy gitu ya. Nah, jadi energi mekanik itu kan merupakan mechanical energy, itu kan sebenarnya penjumlahan dari kinetic energy plus potensial energy. Nah, namun mengapa seolah-olah dia bisa musnah? Sebenarnya bukan musnah, tapi terbuang ya, terbuang karena ya misalkan kita lihat gambarnya di sini ada orang yang pertama energi potensialnya full. Nah, ketika sampai di bawah potensialnya nol, tetapi kinetiknya jadi maksimal. Nah, ketika kemudian lintasannya itu sudah nggak di es yang licin, maka kecepatannya menjadi turun. Kenapa ya? Karena gesekan dengan permukaan yang tidak halus ini. Sehingga kita sebut sebagai energinya waste atau terbuang. Jadi dia naik, kinetiknya turun, waste-nya naik, ya energi mekaniknya jadi nol. Nah, energi mekaniknya berubah jadi apa? Jadi waste atau energi yang terbuang gitu ya. Jadi itu untuk konsep konservasi energi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita beralih ke hukum kedua termodinamika. Jadi nanti setelah UTS kita akan lebih spesifik membahas tentang hukum kedua. Nah, namun kita beri gambaran dulu di awal, hukum kedua termo itu nanti berkaitan dengan arah perubahan energi dan kualitas dari perubahan energi gitu ya. Nah, arah perubahan energi itu secara normal dia adalah terjadi satu arah. Jadi proses yang natural atau yang normal, nah itu terjadi pada satu arah. Nah, jadi contohnya adalah air terjun. Nah, air terjun itu airnya pasti dia dari yang hanya lebih tinggi, posisi lebih tinggi, mengalir ke arah yang lebih rendah. Nah, tidak mungkin proses alami itu air dari bawah naik ke atas. Nah, ketika itu alami, maka itu tidak mungkin. Nah, air itu hanya bisa naik ke atas ketika ditambahkan pompa. Nah, jadi secara alami, semua proses perubahan energi itu hanya terjadi pada satu arah dan tidak pada arah yang sebaliknya. Nah, maka ketika arahnya itu sebaliknya, pasti ada intervensi dari luar. Nah, kita sebut sebagai dia tidak alami atau tidak natural. Itu tentang arah. Kemudian tentang kualitas perubahan energi. Nah, kualitas perubahan energi itu atau kita sebut gampangnya adalah efisiensi. Nah, efisiensi dari mesin kalor itu tidak mungkin mencapai 100%. Nah, efisiensi dari sepeda motor kita atau misalkan mobil kita itu tidak mungkin merubah seluruhnya energi kimia yang dari bahan bakar menjadi energi kinetik gitu ya. Karena kita tahu pasti ada panas yang muncul di situ. Dan itu kalaupun kita amati gitu ya, mobil itu ataupun motor kita itu kan ketika masih baru performanya kinerjanya masih bagus gitu ya. Tapi setelah dipakai sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun, pasti intuisi kita mengatakan kinerja motor kita itu akan turun ya. Ya, karena mungkin olinya sudah tidak bagus, kemudian material-material yang ada di mesin itu juga mungkin sudah aus, sehingga performanya menjadi turun. Nah, itu adalah hubungannya dengan hukum kedua termodinamika. Nah, ini yang gambar ini
sama dengan arah perubahan energi gitu ya. Jadi arahnya adalah satu arah. Kalor, nah, jadi kalor itu dia mengalir dari yang temperatur tinggi menuju ke temperatur yang lebih rendah dan tidak pada arah sebaliknya tanpa intervensi dari luar. Jadi itu maksudnya arah perubahan energi. Nah, secara lebih spesifik tentang kualitas energi, ya ini hukum kedua termodinamika yang kita ambil dari pernyataan si Kelvin Planck. Tidak mungkin sebuah peralatan yang beroperasi pada sebuah siklus gitu ya, untuk menerima kalor dari satu reservoir dan memproduksi kerja total. Jadi tidak mungkin gitu ya, ini misalkan dari thermal energy, ini misalkan PLTU gitu ya, energi kalor dari pembakaran batu bara itu misalkan katakanlah 100 watt, tidak mungkin dia melakukan siklus ya, menjadi siklus dan dia menghasilkan 100% dari energi awal. Jadi ini tidak mungkin. Jadi ini melanggar hukum kedua termodinamika. Kenapa? Ya karena energinya ini tidak bisa dikonversi seluruhnya. Ada energi yang nanti digunakan untuk menghidupkan pompa gitu ya, menghidupkan kompresor, dan ada energi-energi yang losses gitu ya. Energi yang terbuang, misalkan panasnya ini terbuang ke lingkungan. Nah, jadi yang energi yang terbuang ke lingkungan ini tidak mungkin sama dengan nol. Pasti ada yang terbuang ke lingkungan. Gitu ya. Ketidakmungkinan mesin kalor untuk mempunyai efisiensi termal 100% tidak hanya disebabkan karena adanya kerugian gesekan atau kerugian minor lainnya. Ini merupakan keterbatasan mesin kalor yang ideal dan sebenarnya. Jadi memang ada keterbatasan. Nah, seperti misalkan itu tadi, motor kita itu ketika dipakai terus pasti komponennya itu kualitasnya akan cenderung menurun. Olinya, kualitas oli itu juga akan cenderung menurun gitu ya. Tidak realitanya, faktanya seperti itu gitu ya. Tidak mungkin motor dipakai itu olinya malah jadi tambah bagus. Kemudian komponen-komponen mesin yang ada di dalamnya tidak mungkin juga semakin lama justru semakin bagus. Tidak. Jadi normalnya adalah dia akan menurun kualitasnya. Hukum kedua termodinamika yang lain kita ambilkan dari pernyataan Clausius bahwa tidak mungkin untuk membuat peralatan yang beroperasi pada sebuah siklus untuk memindahkan kalor dari medium temperatur rendah ke temperatur tinggi tanpa adanya kerja masukan. Gampangannya, AC itu tidak akan mendinginkan ruangan ketika listriknya tidak dinyalakan atau si AC-nya itu tidak dinyalakan. Artinya tidak ada listrik yang mengalir. Seperti itu ya. Itu gampangannya seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan nggak ada listrik yang masuk, si AC itu bisa mendinginkan ruangan. Atau kulkas itu bisa mendinginkan ruangan di kulkas. Jadi harus ada input dari energi luar ke dalam sistem yang melakukan siklus. Gitu ya. Nah, jadi itu yang kurang lebih review singkat yang akan kita pelajari di termodinamika, yaitu tentang perubahan-perubahan energi, baik itu energi kalor menjadi kerja maupun kerja menjadi kalor. Dan kita juga tadi sudah membahas hukum pertama termodinamika tentang konservasi energi, dan hukum kedua termodinamika tentang arah perubahan energi dan kualitas perubahan energi, yang mana tidak mungkin suatu mesin yang bekerja pada siklus itu efisiensinya 100%, tidak mungkin. Nah, dalam termodinamika gitu ya, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang sifat-sifat
dari termodinamika seperti zat zat murni. Nah, sifat ini nanti kita akan membahas spesifiknya misalkan tentang hubungan tekanan dan temperatur. Jadi air misalkan pada tekanan lingkungan, nah, tekanan normalnya di tempat kita gitu ya, itu akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Namun bagaimana ketika tekanannya itu dinaikkan dan diturunkan? Apakah air akan tetap mendidih pada temperatur tersebut? Itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita nanti juga akan belajar tentang proses dalam termodinamika dan prinsip-prinsip dalam termodinamika yang tadi sudah kita coba review ya. Ada hukum pertama, hukum kedua, ada juga konservasi massa yang nanti kaitannya dengan aliran yang steady maupun dia tidak steady, maupun ada perubahan dari keadaan. Jadi itu yang kali ini bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kuliah kali ini bisa memberikan perspektif baru tentang termodinamika dan kalian bisa semakin lebih semangat untuk mempelajari termodinamika. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.